Kemudian uraian kerja tenaga teknis kefarmasian, tugas dan kewajiban (TTK). Itu adalah mengerjakan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Mengerjakan pekerjaan sesuai profesinya seperti melayani pembelian obat bebas dan resep. Pasti kalian sudah pernah kan ya ke apotik, dan yang melayani pembelian itu adalah TTK-nya. Nah, mulai dari menerima pasien hingga menyerahkan obat yang diperlukan. Misalkan kalian datang ke apotik, misalnya mau beli obat Mixagrip. Nah, nanti si TTK akan memberikan obat sesuai obat yang diperlukan. Kemudian menyusun buku defekta setiap pagi, membantu pembagian pembelian. Buku defekta ini adalah buku untuk menulis obat apa saja yang ingin rencananya kalian buat. Misalnya nanti di buku defekta yang kosong, obat Mixagrip tadi kosong, ditulis dulu tuh di buku defekta. Panadol kosong, ditulis di buku defekta. Jadi pada saat ingin pembelian obat, kita cek di buku defekta, oh obat Mixagrip, Panadol harus dibeli lagi. Nah, jadi itu akan membantu. Jadi TTK nanti membuat buku defekta tersebut dan memelihara buku harga sehingga selalu up to date. Jadi misalkan ada penurunan harga dari distributor ataupun peningkatan harga dari distributor, TTK juga harus mengupgrade pembukuan harga supaya tidak salah harga pada saat jual beli obat. Kemudian melakukan pembuatan sediaan obat. Melakukan pembuatan sediaan obat seperti OBH 5 kali kuat liqueur Browi, Solothiorevanol, Repanol, Solotio, Iodo, Spirituosa, dan Sasa. Nah, ini adalah obat-obat yang harus diracik. Jadi, TTK ini juga melakukan proses peracikan obat. Tidak hanya melayani obat bebas saja, tetapi juga meracik obat. Setelah itu, mencatat dan membuat laporan keluar masuk obat-obat tertentu seperti narkotik, psikotropik, obat KB, serta obat DOPB. Nah, jadi keluar masuk obat pun juga harus dilakukan proses pencatatan untuk dilaporkan. Kemudian menyusun resep menurut nomor urut dan tunggal. Kemudian mengelompokkan dan menyimpan resep-resep tersebut. Jadi resep-resep yang masuk ke dalam apotek itu harus disimpan minimal 5 tahun. Setelah 5 tahun baru boleh dimusnahkan. Kenapa harus diberi nomor? Supaya nomor dan tanggal. Jadi misalkan tanggal bulan Januari, khusus di bulan Januari dan tanggalnya itu harus disusun, nomor urutnya juga harus disusun supaya pada saat ingin, misalnya pasien tiba-tiba datang ataupun dinas kesehatan datang ingin mencari resep bulan Januari. Nah, jadi kita sudah tahu nih yang mana yang harus diambil resepnya karena sudah melakukan proses penyimpanan resep sesuai dengan tanggal dan nomor urut. Memelihara kebersihan ruang peracikan dan lemari obat. Jadi kalau farmasi itu harus bersih. Kalau kalian meracik obat pun harus bersih. Jangan sampai berserakan, misalnya ada tutup kapsul di mana-mana, misalkan kertas perkamen berserakan di mana-mana, obat-obatan berserakan. Nah, itu tidak bagus. Jadi harus memelihara kebersihan ruang peracikan dan lemari obat. Kemudian menyusun obat, memeriksa dan mencatat keluar masuk obat menggunakan kartu stok yang rapi. Jadi setiap keluar masuk obat itu harus dicatat kartu stoknya. Jadi misalkan tadi obat Mixagrip diambil 10 tablet, jadi keluar 10 tablet dan lain-lain. Kalau masuk tulis masuk. Nanti kalian kalau sudah praktikum
Ibu akan kasih lihat bagaimana bentuk kartu stok. Atau nanti kalau misalkan kalian sudah praktek kerja industri di lapangan, kalian bisa nanya sama instruktur yang ada di apotek mau lihat kartu stok di sana bagaimana. Kemudian apabila gudang terpisah dari ruang peracikan, tenaga teknis kefarmasian bertugas memelihara kebersihan gudang dan rak obat, menyusun obat, mengisi kartu stok dengan rapi, serta mengontrolnya. Intinya harus bersih dan juga melakukan penyusunan obat serta penulisan kartu stok dengan teratur. Jadi setiap rak obat itu harus tersusun obatnya. Kemudian di dalam satu jenis obat itu satu kartu stok. Jadi misalkan obat OBH satu kartu stok. OBH misalnya Mixagrip, Panadol. Nah, itu berarti ada 3 obat, berarti ada 3 kartu stok di sana untuk mengontrol keluar masuknya obat. Kemudian dalam hal darurat, tenaga teknis kefarmasian dapat menggantikan pekerjaan kasir. Tadi kan ada kasir tuh, jadi misalkan kasirnya tiba-tiba nggak masuk, bisa tenaga teknis kefarmasian yang menggantikannya. Tanggung jawab TTK ini adalah tanggung jawab kepada ASKEP. Tanggung jawab kepada ASKEP sesuai dengan tugas yang diserahkan oleh ASKEP kepadanya. Artinya, TTK ini bertanggung jawab atas kebenaran segala tugas yang diselesaikannya, yaitu tidak boleh ada kesalahan, kekeliruan, kekurangan, kehilangan, dan kerusakan. Jadi obat yang dikasih kepada pasien itu tidak boleh salah, karena itu kan yang dipertaruhkan adalah nyawa pasien. Kemudian juga kekeliruan, misalkan obat amlodipin, pasien mintanya amlodipin 5 mg, sedangkan kita kasihnya amlodipin 10 mg. Nah, itu kan terjadi kekeliruan. Berarti dosis yang diberikan adalah dosis yang lebih besar. Jangan sampai nanti pasien yang minum obat amlodipin 10 mg tensinya langsung rendah. Nah, itu juga tidak bagus, bisa menimbulkan kematian. Kekurangan atau kehilangan. Jadi misalkan stok obat itu pastinya terkontrol pada kartu stok. Yang harusnya itu sisanya di kartu stok adalah 105. Ternyata fisiknya pada saat kita menghitung sisanya cuma 90. Nah, berarti kan ada kehilangan tuh. Bisa saja kehilangan itu karena kesalahan dalam pemberian obat ataupun ada pemberian ataupun ada yang mengambil obat tersebut. Dan juga tanggung jawabnya yang terakhir adalah kerusakan. Jadi obat-obat yang rusak itu dikelompokkan supaya tidak terjual ke pasien. Wewenang TTK ini berwenang untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan petunjuk dari asisten kepala atau pemimpin apotik atau disingkat dengan APA, sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Jadi TTK ini dia melayani pelayanan kefarmasian seperti yang sudah kalian diajarkan di SMK, seperti meracik, itu kan merupakan pelayanan kefarmasian, memberikan informasi obat kepada pasien, memberikan obat kepada pasien sesuai dengan permintaan pasien ataupun sesuai dengan resep dokter. Setelah itu uraian kerja kepala tata usaha. Tugas dan tanggung jawab yaitu mengkoordinasi dan mengawasi dinas kerja bawahan agar semua kegiatan berjalan lancar dan tertib. Nah, jadi dia mengawasi dan mengkoordinasi supaya kerja bawahan ini lancar dan tertib. Misalkan tidak lancar dan tidak tertib, berarti dia mempunyai hak untuk melaporkannya kepada pimpinan apotik. Kemudian membuat laporan harian dari pencatatan penjualan kredit,
kartu piutang, pencatatan pembelian atau kartu utang, pencatatan hasil penjualan, tagihan, pengeluaran setiap hari, dan lain-lain. Dinas luar antara lain mengurus berbagai pajak kendaraan, NPWP, SPT, izin-izin, dan asuransi. Jadi kepala tata usaha pun di sini mengurus berbagai pajak. Misalnya tadi pajak bangunan atau pajak sarana, mengurus NPWP, SPT, mengurus izin apotik, asuransi karyawan, dan lain-lain. Membuat laporan bulanan seperti realisasi data untuk pemimpin apotik, membuat daftar gaji, upah, dan pajak. Jadi nanti si pemimpin cuma baca aja nih laporan. Pada saat pemimpin membaca laporan sudah tahu bagaimana kondisi keadaan si sarana apotik, apakah sehat apotiknya atau tidak. Misalkan sehat, berarti kan hasil keuangannya juga berjalan dengan baik. Membuat laporan tahunan tutup buku. Jadi nanti ada perhitungan rugi laba pada setiap akhir tahun. Kemudian surat menyurat. Kemudian tanggung jawab tata usaha ini bertanggung jawab kepada pemimpin apotik. Jadi pemimpin apotik nanti yang akan memberikan berbagai tanggung jawab kepada tata usaha. Wewenangnya itu melaksanakan kegiatan administrasi pembukuan sesuai dengan petunjuk dan instruksi dari pemimpin apotik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi ujung-ujungnya pasti yang memerintahkan itu adalah pemimpin apotik. Yang terakhir adalah uraian kerja pemegang kas atau kasir. Tugas dan kewajibannya mencatat penerimaan uang setelah dihitung terlebih dahulu. Mencatat pengeluaran, tadi mencatat penerimaan dulu, lalu pencatat pengeluaran, dan menyetor dan mengambil uang baik dari kas besar maupun dari bank. Tanggung jawabnya itu pemegang kas itu bertanggung jawab kepada pemimpin apotik atas kebenaran jumlah uang yang dipercayakan kepadanya. Jadi pemimpin apotik ini mempercayakan keuangan keluar masuknya itu kepada si kasir. Misalkan kasirnya ini sudah salah atau tidak bertanggung jawab dengan tugasnya, nanti akan diberikan sanksi. Wewenang pemegang kasir ini, dia melaksanakan kegiatan arus uang sesuai dengan petunjuk instruksi dari pemimpin apotik. Mungkin sekian tentang organisasi apotik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.